Baik, selamat malam, pagi, siang, sore semuanya Pak dan teman-teman saya semua. Kami di sini akan menjelaskan presentasi mengenai fasilitas COVID-19 di ASEAN ataupun Asia Tenggara. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Dika Dwi Prayoga dengan NIM 2020 8003. Lalu ada Auliana Puspitasari dengan NIM 2020 8003 Lalu ada Salsabila Eka Azhara dengan NIM 2020 80029 dan yang terakhir ada Muhammad Ade Firmansyah dengan NIM 2020 80067. Baik, langsung saja kami mulai presentasinya. Yang pertama kali akan dimulai dengan rekan saya. Selanjutnya di sini ada abstrak. Adanya pandemi COVID-19 yang melanda banyak negara di dunia telah mendorong pemerintah di berbagai negara untuk merespon dan menanggulangi permasalahan tersebut, termasuk memulai kebijakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas dan membandingkan kebijakan pajak selama pandemi COVID-19 di antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis ini dan telaah literatur. Objek penelitian ini adalah 9 negara di kawasan Asia Tenggara yang meliputi Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas negara di kawasan Asia Tenggara berfokus kebijakan pajak terkait pajak penghasilan badan. Selain itu, mayoritas negara di kawasan Asia Tenggara mengeluarkan kebijakan pajak yang berfokus pada peningkatan arus kas perusahaan melalui pemberian insentif pajak berupa penangguhan, pembayaran pajak pada masa awal pandemi, dan pengurangan pajak pada masa pemulihan ekonomi. Adapun sektor usaha menjadi faktor utama kebijakan pajak selama di pandemi kawasan Asia Tenggara adalah sektor penyumbang produk domestik bruto terbesar dan sektor yang paling terdampak akibat adanya pembatasan sosial atau lockdown. Next. Selanjutnya ada pendahuluan. Kasus new coronavirus diasiasi 2019 atau COVID-19 pertama kali dilaporkan dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada 31 Desember 2019 dengan 27 kasus. Tidak lebih dari 3 bulan setelah kejadian tersebut, World Health Organization telah mendeklarasikan kasus COVID-19 ini sebagai kondisi pandemi global. Dalam kondisi perekonomian yang sedang lesu, kebijakan pajak dapat difokuskan pada pemberian berbagai keringanan atau insentif pajak agar daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat dengan tetap terjaga. Selain itu, kebijakan pajak yang responsif dan tetap sasaran sangat diperlukan dalam kondisi pandemi. Kondisi tersebut mendorong Organization for Economic Cooperation and Development untuk menerbitkan kerangka kebijakan pajak yang dapat diimplementasikan negara-negara di dunia selama masa pandemi COVID-19, termasuk negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Terkait kebijakan pajak di masa pandemi ini, secara lebih spesifik mengulas mengenai kebijakan pajak yang tetapi penelitian terdahulu yang mengulas mengenai keterkaitan pajak dengan kondisi COVID-19 di kawasan Asia Tenggara masih jarang dilakukan. Namun, penelitian ini terdahulu mengenai perpajakan di kawasan Asia Tenggara, hanya mengulas tentang keterkaitan globalisasi dengan sistem pajak di kawasan Asia Tenggara. Pentingnya kebijakan pajak selama pandemi ini dan masih minimnya penelitian terdahulu mengenai topik tersebut di kawasan Asia Tenggara, pemetaan perlu dilakukan. Penelitian ini sangat bertuju untuk mengulas dan membandingkan kebijakan pajak selama pandemi COVID.
dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan pajak yang diterapkan oleh negara di kawasan Asia Tenggara di tengah pandemi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan. Next. Baik, selanjutnya adalah kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Pertama, ada fungsi pajak. Menurut Mardiasmo, pada tahun 2018 ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran atau budgeter dan fungsi mengatur atau reguleran. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatur masyarakatnya agar mencapai tujuan-tujuan tertentu. Lalu selanjutnya ada kerangka OECD. Berdasarkan kerangka acuan yang dipublikasikan oleh OECD pada tahun 2020, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1, ada 4 fase atau tahap dalam kerangka acuan kebijakan pajak yang dapat diterapkan selama masa pandemi COVID-19. Fase pertama merupakan fase ketika pemerintah memberikan respon awal terhadap terjadinya kondisi pandemi. Pada fase ini, kebijakan pajak perlu menjadi bagian dari keseluruhan paket kebijakan pemerintah. Kebijakan pajak perlu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah lainnya, terutama yang berkaitan dengan belanja pemerintah, aspek kesehatan, bidang keuangan, dan bidang moneter. Selain itu, pada fase ini kebijakan pajak dapat difokuskan pada pemberian dukungan dalam rangka menjaga likuiditas dan pendapatan baik bagi perusahaan atau sektor bisnis maupun rumah tangga. OECD pada tahun 2020 juga memberikan gambaran mengenai beberapa kebijakan pajak yang diambil oleh negara-negara anggota OECD maupun negara-negara anggota G20 selama masa awal terjadi pandemi COVID-19. Fokus utama kebijakan pajak di beberapa negara anggota OECD maupun beberapa negara anggota G20 adalah pemberian dukungan kepada perusahaan-perusahaan agar tetap dapat menjaga ketersediaan di arus kas yang memadai OECD tahun 2020. Selanjutnya, pada fase kedua merupakan fase lanjutan dari fase pertama. Pada fase ini, upaya pemerintah untuk menjaga likuiditas dan melakukan mitigasi masih berlangsung sehingga respon kebijakan pajak yang berkelanjutan sangat diperlukan. Pada fase ini, pemerintah perlu selalu melakukan penyesuaian dan dimungkinkan untuk memperluas rangkaian kebijakan pajak yang sudah diterapkan. Lamanya pembatasan sosial atau lockdown yang diterapkan oleh pemerintah dapat berdampak pada kondisi keuangan perusahaan meskipun pemerintah telah memberikan dukungan likuiditas. Terkait hal tersebut, kebijakan pajak yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan pada fase ini tidak hanya terbatas pada perpanjangan waktu atau penangguhan pembayaran pajak, tetapi juga dapat meliputi pengurangan tarif pajak. Pengurangan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah dapat bersifat temporer. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan pembebasan atas jenis-jenis pajak tertentu seperti pajak atas properti. Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk memproses proses pengembalian pajak pertambahan nilai PPN yang dapat meningkatkan arus kas perusahaan. Selanjutnya di fase ketiga merupakan fase pemulihan. Pada fase ini, kebijakan pajak dapat difokuskan pada pemberian stimulus fiskal yang dapat mendukung investasi dan konsumsi. Menumpuknya utang perusahaan dan rumah tangga, meningkatnya penutupan bisnis dan pengangguran, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi dapat mengurangi investasi dan konsumsi di masa depan. Stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah perlu diatur waktunya dengan hati-hati dan perlu dikawal dengan baik-baik agar tepat sasaran. Di samping itu, kebijakan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah perlu menyesuaikan dengan kondisi khusus negara yang bersangkutan. Pada tahap ini, koordinasi dalam penyusunan dan implementasi kebijakan merupakan kunci untuk mewujudkan kebijakan pajak yang efektif. Lalu yang terakhir ada pada fase keempat, yaitu fokus kebijakan pajak dapat beralih kepada kebijakan untuk memulihkan keuangan negara. Keuangan negara yang mengalami tekanan yang cukup besar sebagai akibat dari berbagai kebijakan pajak dapat bentuk dukungan yang diberikan kepada sektor bisnis dan rumah tangga pada fase-fase sebelumnya. Setelah pulihnya perekonomian, pemerintah perlu menyusun langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan negara yang mengarah pada kesinambungan fiskal jangka panjang. Hal tersebut perlu dilakukan karena pemerintah membutuhkan pendanaan untuk memulai atau melanjutkan investasi pemerintah,
meningkatkan sistem pelayanan kesehatan, serta mengantisipasi berbagai risiko jangka panjang lainnya. Akan tetapi, upaya peningkatan pendapatan negara perlu diatur waktunya dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati agar konsisten dengan aspek pertumbuhan, aspek inklusivitas, serta aspek keberlanjutan. Next. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis isi dan telah di literatur. Analisis isi dilakukan dengan pengambilan informasi-informasi yang digunakan dalam penelitian yang dari laporan Overview of Country Tax Policy Measures in Response to COVID-19 Crisis yang diterbitkan oleh OEDC di tahun 2020. Adapun informasi-informasi dari laporan tersebut yang didapatkan dari analisis isi yaitu meliputi kebijakan pajak berdasarkan jenis pajak, fase kebijakan pajak berdasarkan bentuk respon terhadap krisis, jenis insentif pajak sebagai respon terhadap krisis, dan jenis insentif pajak sebagai bentuk pemulihan ekonomi. Objek dari penelitian ini adalah 9 negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pemilihan objek ini didasarkan pada kelengkapan data yang diperoleh dalam proses analisis isi. Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil analisis isi digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemetaan sesuai dengan informasi yang diulas dengan membandingkan data di setiap negara. Ulasan atas data tersebut dilakukan dengan menggunakan artikel jurnal dan sumber daring lainnya. Next. Ya, selanjutnya saya akan membacakan hasil dari penelitian yang sudah kami lakukan. Yang pertama itu ada pemetaan kebijakan pajak berdasarkan jenis pajaknya. Di sini pada tabel 1 terdapat PIT, CIT, pajak properti, VAT, pajak konsumsi lainnya, dan lainnya. PIT di sini merupakan personal income tax atau PPh orang pribadi. Lalu CIT di sini merupakan corporate income tax atau PPh badan. Dan VAT di sini dimaksud itu merupakan value add tax, yaitu pajak pertambahan nilai, yang dimana ada negara-negara yang terdapat. Nah, di situ ada centang-centangnya tuh, nanti tinggal kita lihat sendiri, saksikan sendiri yang mana di negara yang mengadakan pajak-pajak tersebut yang dicentang itu. Lalu selanjutnya ada di tabel kedua itu merupakan pemetaan berdasarkan fase kebijakan pajak. Fase kebijakan pajak ini dibagi menjadi dua, yaitu respon terhadap krisis dan pemulihan ekonomi, yang dimana sudah terdapat mayoritas respon terhadap krisis di berbagai negara. Lalu selanjutnya ada tabel ketiga, yang merupakan pemetaan kebijakan pajak berdasarkan bentuk respon terhadap krisis. Bentuk respon terhadap krisis terdapat 6 macam. Yang pertama itu ada A. Yang A itu merupakan peningkatan arus kas dari perusahaan. Lalu yang B itu ada peningkatan arus kas rumah tangga. Lalu yang C ada dukungan terhadap sistem kesehatan. Lalu yang D ada dukungan terhadap konsumsi. Lalu yang E itu merupakan dukungan terhadap pekerja. Lalu yang F merupakan dukungan terhadap investasi. Di situ bisa kita lihat juga negara mana saja yang menyediakan respon-respon pajaknya berdasarkan yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu selanjutnya pada tabel keempat ini merupakan pemetaan jenis insentif pajak sebagai respon terhadap krisis. Jenis insentif pajak sebagai respon terhadap krisis di sini terdapat 6 macam. Yang pertama, yang A itu merupakan percepatan penyusutan. Lalu yang B, pengurangan tarif PPh badan. Lalu yang C, pengurangan tarif PPh orang pribadi. Dan yang D merupakan percepatan pengembalian pajak. Yang E merupakan pembayaran penangguhan pajak. Lalu yang F itu merupakan pembebasan pajak. Yang dimana di sini ada beberapa negara yang terdapat
penangguhan pembayaran pajak yang cukup banyak di setiap negaranya ini. Lalu yang terakhir ada tabel kelima. Tabel kelima ini merupakan pemetaan jenis insentif pajak sebagai bentuk pemulihan ekonomi. Saya mengambil 3 contoh negara, yaitu negara Kamboja, Malaysia, Vietnam. Di negara Kamboja, bentuk pemulihan ekonominya peningkatan investasi, peningkatan konsumsi investasi, dan peningkatan arus kas perusahaan. Bisa kita saksikan langsung saja di layar ya teman-teman. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas dan membandingkan kebijakan pajak selama pandemi COVID-19 di kawasan Asia Tenggara yang meliputi negara Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas negara di kawasan Asia Tenggara berfokus pada kebijakan pajak yang berkaitan dengan pajak penghasilan badan. Pada masa awal pandemi COVID-19, mayoritas negara di kawasan Asia Tenggara mengeluarkan kebijakan pajak yang berfokus pada peningkatan arus kas perusahaan melalui pemberian insentif pajak berupa penangguhan pembayaran pajak. Adapun pada masa pemulihan ekonomi, mayoritas negara di Asia Tenggara berfokus pada pemberian insentif pajak berupa pengurangan pajak. Sektor usaha yang menjadi fokus utama kebijakan pajak selama pandemi di kawasan Asia Tenggara adalah sektor penyumbang produk domestik bruto terbesar dan sektor yang paling terdampak akibat adanya pembatasan sosial atau lockdown. Oke, sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya, mohon maaf. Selamat malam semuanya.